Terima kasih. Selamat siang Pak Teras, Pak Reinhard, Pak Daniel, Mbak Rizky dan Mas Henry. Senang sekali berada di tengah-tengah di PPOD ini, meskipun baru virtual gitu, tapi rasanya sudah dekat sekali. Eh, Terima kasih. Saya senang sekali Mas Henry meminta saya untuk apa namanya, ya tentunya bukan bermaksud mengajari, apalagi di depan bapak-bapak yang sudah lama sekali berkecimpung dalam otonomi daerah. Ya ini share saja gitu dari sesama, mungkin saya pernah menjadi peneliti juga gitu, dan apa namanya, semoga ini bisa bermanfaat. Saya perlihatkan langsung apa namanya, PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Ya, Ya, Oke, saya pindahkan ke full screen dulu. Oke, sudah di full screen? oke. Oke, baik. Saya mengambil judul itu Otonomi Daerah, Jembatan Emas dan Kawah Chandra di Muka. Jadi saya surprise sekali Pak Teras juga mengangkat Jembatan Emas tadi. Ternyata wah, seiring sejalan satu kita. jodoh kita. Iya, betul betul. Kenapa Jembatan Emas? Jadi apa namanya, otonomi daerah ini kan ini terinspirasi dari Bung Karno, bahwa apa namanya, kemerdekaan itu jembatan emas, di mana di dalamnya kita mengupayakan kesejahteraan. Nah, otonomi daerah juga ini merupakan momen penting di mana daerah kemudian menjadi punya kesempatan untuk menentukan sendiri, mengurus diri sendiri, dan apa namanya, meraih kemajuannya sendiri gitu. Nah, saya awali dengan penelitian kami di Sugeng Saryadi Syndicate, Pak. Jadi awal karir saya sebagai peneliti itu di Sugeng Saryadi Syndicate, lembaganya Pak Sugeng Saryadi. Saya yakin Pak Teras kenal. Itu tahun 99 saya mulai membuat penelitian tentang otonomi daerah. Jadi begitu ke sana diminta Mas Sukardi Rinakit untuk membantu beliau, tentu saja dengan arahan Pak Sugeng Saryadi. Dan proyek kami pertama adalah penelitian tentang otonomi daerah. Karena waktu itu kita sedang benar-benar booming isu tentang otonomi daerah gitu, dengan adanya Undang-Undang 22 dan tahun 99 itu gitu. Nah, kita lakukan penelitian dengan mixed method, dengan penelitian kepustakaan, dengan wawancara, dengan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, kita luncurkan hasil penelitiannya itu Januari 2000. Januari tahun 2000. Saya tadi mencari-cari bukunya yang tebalnya 1000 sekian, itu sudah tidak ada. Itu karena lembaga Sugeng Saryadi Syndicate juga sejak Pak Sugeng meninggal itu sudah tutup. Dan ternyata saya juga sudah tidak punya buku hasil penelitiannya, padahal saya ingin memperlihatkannya gitu. Nah, dari penelitian tersebut sebenarnya ada dua hal penting saja yang bisa kita ambil. Pertama adalah daerah itu harus mengenali kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Tanpa itu maka otonomi itu yang menjadi percuma saja. Tanpa mengetahui kelebihan dan kekuatan masing-masing daerah, maka kemandirian yang diharapkan, mengurus diri sendiri yang diharapkan, itu tidak akan bisa tercipta gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah untuk menggapai kesejahteraan rakyat itu, yaitu dengan membuat, kalau hasil penelitian kami adalah membuat klaster-klaster ekonomi. Nah, dengan klaster-klaster ekonomi itu maka setiap klaster itu bisa berjuang untuk meraih kesuksesan gitu. Nah, apakah ini sudah terlaksana, apakah ini sudah tercipta, nanti kita lihat di paparan selanjutnya. Baik, kembali review dulu ke undang-undang yang tadi sudah Pak Teras juga katakan, bahwa kita memang sudah masuk kira-kira, kalau kita katakan sebagai era, itu era ketiga. Era pertama tadi Undang-Undang 22 dan 25, 99. Kemudian era 32, era kedua adalah Undang-Undang 32 2004 dan 33 2004. Kemudian era ketiga itu Undang-Undang 23 2014, dan perimbangan keuangan pusat dan daerahnya masih tetap Undang-Undang 33 2004. Dan ada sedikit Undang-Undang 9 2015, tapi itu hanya pelengkap saja. Oke, terkait dengan Undang-Undang 2003 2014 dibanding sebelumnya,
Undang-Undang 2003 itu lebih detail mengatur gitu. Saya yakin teman-teman sudah hafal sekali di mana ada kategorisasi urusan pemerintahan absolut, konkuren, yang konkuren dibagi dengan wajib dan pilihan, kemudian ada urusan pemerintahan umum gitu, dan ini menjadi kewenangan Pak Jokowi. Dan buat saya urusan pemerintahan umum ini amat menentukan bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis, karena di dalamnya diatur bagaimana berpancasila, berkonstitusi. Nah, bernegara itu kan berkonstitusi gitu. Nah, otonomi daerah pun seperti tadi disinggung Pak Teras, itu berawal dari konstitusi juga, dari undang-undang dasar gitu, yang mengamanatkan otonomi ini begitu. Nah, kemudian Undang-Undang 23 2014 juga sudah ada koordinasi antar pemimpin daerah, sudah ada forum tukar pikiran. Kalau tidak salah Forkombinda ya Pak Teras ya. Itulah kira-kira forum komunikasi pimpinan daerah gitu. Nah, kemudian sedikit mengulas tentang otonomi daerah dan daerah otonom. Jadi ada penekanan pada Undang-Undang 23 2014 itu bahwa otonomi daerah itu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini rupanya ditekankan di 2014 itu. Di Undang-Undang 32 2004 itu tidak ada kata-kata itu, tetapi dalam definisi otonomi daerah di Undang-Undang 23 2014 ditekankan NKRI. Jadi rupanya ada kesadaran baru bahwa penekanan NKRI ini penting sekali, harus ditekankan. Rupanya mungkin ada kekhawatiran bahwa otonomi yang luas itu pada akhirnya akan memperlonggar ikatan kebangsaan gitu. Saya kira itu bagus-bagus saja gitu. Dan dari sisi definisi daerah otonom tetap di Undang-Undang 32 2004 dan 23 2014 itu tetap tidak berubah. Kemudian ada beberapa istilah dalam otonomi daerah, tentu kita sudah paham betul. Desentralisasi penekanannya pada penyerahan urusan pemerintahan, dekonsentrasi pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan, sedangkan pembantuan adalah penugasan, begitu, adalah penugasan. Nah, apa bentuk desentralisasi yang kita kenal sekarang? Yaitu ada asimetrik desentralisasi yang berlangsung bagi Jogja, Papua, Aceh dan DKI, otonomi khusus dan ada keistimewaan bagi Jogja ya, DIY. Kemudian sisanya adalah simetris desentralisasi. Apa tolok ukur keberhasilan dari desentralisasi atau otonomi daerah yang sudah kita lakukan hampir 20 tahun ini dan sudah waktunya direview memang? Tolok ukur keberhasilannya adalah terciptanya kesejahteraan rakyat gitu. Ini sejalan dengan keperkataan Bung Karno bahwa demokrasi kita itu kan bukan demokrasi ala Jerman, bukan demokrasi ala Prancis, bukan demokrasi ala Barat, tetapi sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu demokrasi yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, desentralisasi pun seperti itu, otonomi pun seperti itu. Apakah sudah tercipta kesejahteraan rakyat? Atau bahasa saya mungkin kesejahteraan berkeadilan sosial. Karena kesejahteraan saja tidak cukup, keadilan sosial saja tidak cukup, tetapi kesejahteraan harus berkeadilan sosial. Kemudian tolok ukur kedua itu pelayanan dasar harus terpenuhi. Ini juga sesuai dengan amanat konstitusi. Lagi-lagi karena bernegara adalah berkonstitusi, maka kita tidak bisa lepas dari konstitusi, di mana konstitusi mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah memprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu baru kemudian ke urusan-urusan pemerintahan yang lain. Gitu. Oke, kemudian satu hal yang penting adalah tadi juga sudah disinggung oleh Pak Teras bahwa kepala daerah itu memegang peranan amat menentukan bagi keberhasilan suatu daerah gitu. Jika kepala daerahnya serius mengurus rakyat, inovatif, ya, bertanggung jawab atas kondisi dan kebutuhan daerah, maka daerah tersebut akan mengalami kemajuan gitu. Dan tidak akan terjadi jika kepala daerahnya tidak bertanggung jawab dan tidak
serius mengurus rakyat gitu. Nah, kita lihat misalnya beberapa daerah yang mulai mengalami kemajuan kalau pada saat kepala daerahnya itu serius gitu. Kemudian berikutnya beberapa indikator kemajuan daerah yang saya catat antara lain adalah kualitas SDM. Jadi kalau daerah tersebut memiliki kualitas SDM yang baik, katakanlah banyak sekali memiliki SDM yang katakanlah doktor begitu, maka itu juga akan mempercepat kemajuan daerah gitu. Karena itu sebenarnya harus menjadi prioritas dari setiap pemimpin daerah untuk katakanlah memberikan kesempatan bagi putra-putra daerahnya untuk belajar, ya, mendapatkan beasiswa baik di dalam negeri atau di luar negeri, mengejar pendidikan yang tertinggi gitu. Karena pentingnya kualitas SDM ini. Kemudian indikator lainnya adalah infrastruktur. Infrastruktur sangat sangat berpengaruh bagi kemajuan daerah karena ini merupakan darahnya gitu. Karena itu amat perlu diapresiasi langkah-langkah Pak Jokowi yang benar-benar concern terhadap infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kemudian juga yang ketiga adalah perkembangan IT. Perkembangan IT di era sekarang industri 4.0 dan mau masuk 5.0 tentu tidak bisa dilepaskan, dan itu sangat menentukan dan semakin menentukan. Bagaimana bisnis itu berjalan semakin banyak dilakukan di dunia maya misalnya, ya. Semua orang migrasi ke dunia maya gitu. Bahkan dunia maya itu sudah lebih nyata dari dunia nyata sekarang gitu. Bagaimana mal-mal itu sekarang sepi, ya, dan sekarang saat dibuka kembali setelah virus COVID-19 itu juga semakin sepi gitu. Itu juga karena memang perkembangan IT yang luar biasa pesat. Jadi daerah yang akan mengalami kemajuan adalah daerah yang memang bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi ini gitu. Kemudian indikator lainnya adalah penanganan permasalahan perkotaan. Suatu daerah itu bisa dikatakan mengalami kemajuan kalau dia bisa menghindarkan daerahnya itu dari banjir, macet, sampah misalnya begitu. Tapi kalau masih penuh dengan masalah-masalah itu, maka kita bisa katakan bahwa daerah itu belum mengalami kemajuan. Kemudian indikator lainnya adalah perkembangan potensi unggulan daerah dari agriculture, pariwisata, ya, seni budaya dan lain sebagainya. Itu sangat menentukan kemajuan daerah gitu. Kemudian indikator lainnya adalah kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Ya, sebagaimana tujuan dari otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan publik, maka daerah-daerah yang pelayanan publiknya baik, memiliki birokrasi juga yang berintegritas, yang memiliki kapasitas yang baik, maka itu akan lebih mudah mewujudkan kemajuan daerah gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu saja kualitas lingkungan juga tidak bisa dilepaskan, karena lingkungan itu terkait dengan kesehatan, lingkungan itu terkait dengan bagaimana orang bisa produktif begitu dengan optimal atau tidak gitu. Nah, di tahun 2020 ini rasanya diperlukan evaluasi terhadap kinerja otonomi daerah setidaknya dalam 2 bidang, yaitu bidang politik dan bidang ekonomi, karena 2 bidang ini amat sangat menentukan bagi perbaikan kehidupan bernegara ke depan. Nah, di bidang politik saya melihat ada satu paradoks ya. Kita sudah memasuki desentralisasi, tetapi di bidang politik ini undang-undang masih mengatur dengan cara sentralistik oligarkis gitu. Misalnya dalam pilkada, penentuan calon yang akan diusung oleh partai politik itu ditentukan oleh ketua umum partai, ditentukan oleh elit partai. Dan ini masih memang ada aturannya di undang-undang pilkada gitu. Nah, ini merupakan paradoks di mana kita sudah masuk dalam desentralisasi, daerah itu memiliki kesempatan untuk mengurus dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, tetapi kemudian pada saat mau memilih pemimpin daerahnya itu tetap ditentukan secara sentralistik dan oligarkis gitu. Ada baiknya tentu, tetapi juga kalau terlalu sentralistik, saya kira itu juga semangatnya bertentangan dengan semangat yang hidup sekarang gitu. Tadi Pak Teras berkali-kali mengatakan semangat,
maka semangatnya haruslah semangat yang desentralistik gitu. Nah, kemudian terkait politik juga adalah pilkada yang derail. Saya melihat pilkada kita itu semakin hari kok semakin memprihatinkan ya. Misalnya peran bohir yang semakin menentukan ya. Penyandang dana itu menentukan dan menyandera calon kepala daerah gitu. Seringkali bohir-bohir ini lebih menentukan dibanding rakyat. Uang yang digelontorkan oleh bohir inilah yang lebih menentukan seseorang itu terpilih atau tidak gitu. Karena bahkan bohir ini pun bisa menyuap rakyat gitu. Dan kondisi seperti ini derail gitu. Ini sudah keluar demokrasi dan sesungguhnya ini akan berpotensi untuk mengubah gitu arah bandul demokrasi kembali ke arah otoritarianisme gitu. Kembali ke arah sentralistik gitu. Nah, pilkada juga belum menjadi, istilah saya itu, filter integritas. Seharusnya pilkada di era otonomi daerah ini menjadi filter integritas di mana hanya orang-orang atau sosok-sosok yang berintegritas itulah yang akan terpilih gitu. Karena ini menentukan, seorang kepala daerah itu sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam mengurus dirinya sendiri, menentukan dirinya sendiri. Kalau pemimpin daerah yang terpilih itu tidak memiliki integritas, tidak memiliki tanggung jawab, maka jangan harap daerah itu akan berhasil. Jadi di sisi politik, di bidang politik itu masih banyak PR ini. Masih banyak PR yang tentu saja kita sandarkan kepada wakil-wakil rakyat, kepada juga para elit, juga kepada masyarakat sipil, bahwa paradoks itu mungkin bisa dihilangkan. Mungkin harus ada revisi undang-undang terkait dengan penentuan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Kemudian juga bisa menghilangkan derail ya, menyimpang, pilkada yang menyimpang, yang keluar rail. Karena kalau pilkada ini terus keluar rail, pilkada ini terus tersandera oleh politik uang, oleh bohir-bohir, pilkada ini juga terus tanpa filter integritas, maka pilkada itu ya hanya menghasilkan beban pembiayaan yang besar saja tanpa menghasilkan sesuatu yang positif bagi bangsa ini. Kondisi di mana banyak sekali kepala daerah yang akhirnya masuk KPK dan penjara, itu bukti bahwa pilkada kita derail. Pilkada kita ternyata dimenangkan oleh, ada yang mengatakan berdebah-berdebah gitu ya. Saya katakan ini pemimpin-pemimpin daerah yang tersandera oleh politik uang, tersandera oleh bohir-bohir. Karena begitu mereka duduk di kursi kepala daerah, mereka harus melayani para bohir-bohir ini, memberi konsesi dan sebagainya, dan itu adalah derail kemudian dalam pemerintahan. Jadi di bidang politik tentu saja OTDA ini perlu beberapa perbaikan agar kemudian kehidupan berbangsa ke depan itu bisa lebih baik. Kemudian di bidang ekonomi saya lihat juga kondisinya memprihatinkan. Saya ambil komentar dari Pak Johermansyah Johan. Dia katakan 70-80% daerah otonom baru itu masuk kategori gagal meningkatkan PAD-nya. Jadi bagaimana mau mandiri, bagaimana mau menentukan masa depan sendiri kalau meraih PAD pun gagal dan akhirnya bergantung pada APBN gitu. Akhirnya kan kalau daerah-daerah yang gagal ini, yang bergantung pada APBN itu ya memiliki daya saing yang rendah, kemudian tidak mampu meningkatkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi rakyatnya, kemudian tidak mampu memperbaiki pelayanan publik, dan kemudian pemberdayaan masyarakat menjadi tidak optimal. Jangankan mau memberdayakan masyarakat, untuk operasional pemerintahan saja sudah kerepotan gitu. Mayoritas dana APBN bagi daerah yang gagal meningkatkan PAD ini habis untuk belanja rutin,
pegawai ASN gitu. Jadi bagaimana mau membangun daerahnya kalau dananya saja tidak mencukupi gitu. Nah, pasalnya pembentukan daerah otonomi baru ini seringkali tidak mempertimbangkan kemampuan daerah. Jadi sudah benar ada penghentian pemekaran itu, karena selama ini memang pemekaran yang terjadi itu lebih banyak ditentukan oleh hasrat elit lokal, bahkan ditentukan oleh primordialisme daripada ditentukan oleh kesiapan untuk mengurus diri sendiri, menentukan diri sendiri gitu. Banyak juga kasus di mana daerah baru itu kemudian ya tidak mampu membiayai dirinya sendiri, atau sebaliknya daerah induk itu jadi mati gitu setelah daerah baru terbentuk gitu, karena misalnya sumber daya alamnya itu ada di daerah baru dan daerah lamanya yang bakal jadi mati gitu. Atau sebaliknya, daerah baru yang hanya mempertimbangkan kepentingan elit, hanya mempertimbangkan primordialisme, itu kemudian gagal mempertahankan diri untuk mandiri dan untuk menentukan masa depannya sendiri gitu. Jadi di bidang ekonomi juga terdapat fenomena memprihatinkan. Tentu ada saja daerah-daerah yang berhasil, tetapi itu kan daerah-daerah yang sudah lama memang memiliki PAD yang besar. Seperti misalnya DKI dengan 70 triliun lebih PAD. Itu kan karena memang ada sokongan dari lembaga-lembaga ekonomi daerah ya, dari BUMD yang sudah sangat kuat gitu. Di samping tentu dari penghasilan lain yang memang sudah mapan gitu. Nah, di luar itu semua hampir kebanyakan daerah itu memang hidup dengan cabai, pajak kendaraan bermotornya. Nah, itu pajak kendaraan bermotornya itu yang membuat DKI itu income mereka, PAD mereka yang paling besar, terutama makanya, di Jawa. Betul. Makanya, jadi hanya daerah-daerah yang memang sudah ditopang oleh hal-hal yang memang sudah mapan seperti tadi pajak itu atau mungkin BUMD-nya, itulah yang berhasil gitu. Sementara daerah lainnya apalagi yang baru itu kebanyakan mereka gagal. Seperti fenomena yang diungkapkan oleh Prof. Johermansyah Johan tersebut. Maka saya pikir memang harus ada evaluasi di bidang ekonomi selain di bidang politik. Nah, beberapa masalah yang kemudian muncul, masalah korupsi. Kemudian ya kita tahu lah banyak sekali kepala daerah yang kemudian tersangkut korupsi karena mungkin memang punya moral hazard yang buruk, atau mungkin juga memang karena ada dalam jaringan yang dia tidak bisa keluar gitu dari jaringan korupsi itu. Kemudian ada masalah di 23 2014, tetapi ini saya lihat bisa sebagai masalah, bisa juga memang harus begitu. Misalnya ditariknya beberapa kewenangan tentang kehutanan dari sebelumnya di kabupaten kota ditarik ke provinsi. Nah, memang bisa dimaklumi karena pengelolaan kehutanan oleh kabupaten kota itu kadang-kadang menyeleweng gitu ya, konsesi kepada bohir dan sebagainya. Ada baiknya kewenangan-kewenangan itu memang ditarik ke provinsi, misalnya seperti itu. Seperti tadi Pak Teras katakan bahwa penekanan bisa di tingkat provinsi gitu. Mungkin untuk beberapa hal itu oke, gitu ya. Tetapi banyak beberapa hal lainnya itu mungkin lebih baik tetap di kabupaten kota gitu. Oke, kemudian ada di Undang-Undang Perimbangan Keuangan ada istilah teori bola pantul ini. Teori bola pantul itu dana itu memang ke daerah, tetapi yang menikmati tetap orang pusat gitu. Jadi ini seperti investasi China di Indonesia, uangnya memang dari Cina, tetapi kemudian yang menikmati ya orang-orang Cina itu juga gitu. Karena mereka juga membawa orangnya, membawa teknologinya, membawa barangnya, dan kemudian membawa kembali hasil-hasilnya. Nah, ternyata di perimbangan keuangan pusat dan daerah pun ada fenomena seperti itu, teori, dan kemudian dikenal sebagai teori bola pantul. Kemudian dari Undang-Undang Desa tadi disinggung juga oleh Pak Teras, ada masalah dalam pengalokasian dana desa. Pengalokasian dana desa itu belum efektif, belum benar-benar menjadikan desa itu lebih berdaya gitu. Karena seringkali hanya dipakai untuk proyek-proyek yang tidak produktif gitu. Ya, ini terkait dengan SDM di desa ya, bagaimana kepala desa dan
aparat desa tersebut mampu mengkapitalisir uang itu seoptimal mungkin. Di samping tentu saja ada juga aparat-aparat desa yang korup gitu ya. Oke, ya perkembangan ini saya lihat sebagai tesis antitesis. Undang-Undang 2299 itu benar-benar memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada kabupaten kota seperti tadi diungkap oleh Pak Teras, tetapi kemudian Undang-Undang 23 2014 itu sedikit mengambil beberapa hal yang sudah di kabupaten itu diambil ke provinsi. Nah, tetapi memang ada baiknya. Sebab ini mungkin sebagai hasil evaluasi juga bahwa undang otonomi yang titik berat di kabupaten kota itu gagal. Ya, telah dinyatakan gagal untuk mensejahterakan rakyat, gagal untuk memajukan kabupaten kota itu. Karena itu beberapa hal mesti ditarik ke provinsi supaya lebih lebih optimal gitu. Seperti misalnya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, saya kira itu baik-baik saja kalau kemudian itu ditarik ke provinsi. Otonomi yang terlalu berat di kabupaten kota menghasilkan kegagalan. Jadi diperlukan evaluasi